Tentu protokol kesehatan dengan karantina dan berbagai prosedur yang harus ditempuh di dalam konteks pemberangkatan umroh ini memang pasti akan memakan biaya yang tidak sedikit ya. Misalnya proses karantina misalnya. Proses karantina kan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Baik karantina selama kedatangan di Arab Saudi maupun kepulangan selama di Indonesia. Secara normal kan pemerintah Indonesia sendiri telah mewajibkan bagi warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri tak terkecuali dari Arab Saudi kan diwajibkan untuk melakukan karantina. Itu pun juga pasti membutuhkan biaya yang cukup besar gitu ya. Saat ini karantina yang diwajibkan di Indonesia kan kalau sebelumnya 10 hari sekarang menjadi 7 hari. Dengan berbagai varian biaya karantina yang berbeda-beda. Jadi memang implikasi dari proses karantina ini pasti akan memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. Itu di luar pembiayaan yang diberikan dalam konteks penyelenggaraan umrohnya itu sendiri. Jadi jika dikatakan bahwa misalnya biaya umroh dalam kisaran 28 juta, maka kalau ditambahkan dengan biaya karantina tentu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Jadi karena itu maka saya kira ya harus dipertimbangkan betul ya aspek biaya ini dan harus dijelaskan kepada masyarakat tentang kebutuhan biaya yang menurut kami memang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini pasti memerlukan biaya yang cukup besar. Saya beberapa kali menyampaikan bahwa sebaiknya ya dengan mempertimbangkan perkembangan lonjakan Omikron baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, tentu kami berharap bahwa pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menunda dulu jika penularan Omikron semakin tinggi. Ya. Terlalu beresiko bagi kita. Ya, kalau kita terlalu memaksakan untuk memberangkatkan jemaah umroh, kalau potensi penularan Omikronnya itu berpotensi menularkan kepada calon jemaah umroh. Jadi kami tentu sangat berharap ya kita lebih baik mengedepankan keselamatan ya, karena bagaimanapun nanti kalau Omikron ini menyebar di Indonesia gitu akibat dari proses interaksi di luar negeri, tentu kita khawatir ini menjadi trigger bagi gelombang ketiga dari penularan COVID-19 varian baru dengan varian baru Omikron.